Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B yang beranggotakan saya, Sania Kamila Aziza, NRP 012, dan teman saya, Ivan Zainul Arif, NRP 078. Di sini kami akan menjelaskan modul 2, Respon Dinamis Open Loop System Order 2, Simulasi Instrumentasi dan Pengendalian Proses. Nah, di mana ada 3 tujuan dalam simulasi ini. Yang pertama, membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Nah, untuk permasalahannya sendiri, itu ada di sini ada gambar manometer di mana digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Nah, fluid yang kerja di sini adalah air. Kita disuruh menentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Untuk di sini diberikan data L sama dengan 200 cm, G 980 cm per S kuadrat, mu 1 CP atau sama dengan 0,01 gram per centimeter second. Kemudian di sini ada rho 1 gram per sentimeter kubik. Nah, delta P per rho G itu sama dengan 0 untuk T kurang dari 0 dan T sama dengan 10 untuk ya 10 untuk T sampai lebih dari 0. Nah, untuk penyelesaian di sini yang pertama membuat transfer function di mana persamaannya ada 2L kali 2L per 3G kali D kuadrat H per DT kuadrat ditambah 16 mu LDH per rho D kuadrat G kali DT plus H sama dengan P1 min P2 per rho G sama dengan delta P per rho G. Nah, dalam bentuk variabel deviasi ditransformasikan menjadi to kuadrat S kuadrat YS plus 2 to YS plus YS sama dengan XS. Dengan Y sama dengan H min HS dan X sama dengan persamaan pada Schwarzschild ini. Nah, kemudian untuk persamaan to sama dengan akar 2L per 3G sama dengan ini untuk zeta sama dengan 8 mu per rho D kuadrat kali akar 3L per 2G. Nah, untuk time konstannya, ini menggunakan persamaan to didapatkan nilai 0,369 S. Untuk damping koefisien 3 diameter tube yang berbeda, ini menggunakan persamaan zeta, di mana didapatkan 0,0443 per D kuadrat. Nah, karena diameter di sini diberikan variabel 0,11, 0,19, dan 0,35, didapatkan zeta masing-masing yakni 3,658. Kemudian untuk yang diameter 19, 1,226, untuk diameter 0,35, 0,361. Kemudian dari data di atas, kita memiliki satu underdamped system di mana zeta kurang dari 1, dan critically damped system untuk zeta sama dengan 1, dan satu overdamped system untuk zeta lebih dari 1. Untuk memperoleh respon fungsi transfer Y per X terhadap input X digunakan MATLAB dan Simulink dengan persamaan YS per XS sama dengan 1 per to kuadrat S kuadrat plus 2 kali zeta kali to S plus 1. Dan X sama dengan 10 per S. Nah, 3 fungsi transfer yang diperlukan ada di tabel ini. Di mana untuk fungsi transfer mendapatkan 1 per 0,136 S kuadrat plus 2,699 S plus 1. Dan untuk diameter 0,21 didapatkan persamaan 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,905 S plus 1 dan 0,31 cm itu didapatkan persamaan 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,266 S plus 1. Kemudian prosedur yang kedua, fungsi transfer di atas diselesaikan menggunakan model Simulink dengan langkah-langkah berikut. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Ivan.
Ya, baik. Jadi eh, sebelumnya ya masuk ke software MATLAB, langsung saja dibuka Simulink. Hmm. Ya. Untuk praktikum kali ini yang kami butuhkan adalah yang pertama itu step. Yang kedua adalah transfer function. Karena di sini ada tiga variabel, maka ada tiga transfer function. Pada transfer function yang pertama, kita akan memasukkan angka 0, ya, 0,136 untuk S kuadrat, kemudian 1,934 untuk S, dan 1. Untuk tempat yang kedua, kita masukkan angka 0,136, 0,906, dan 1. Untuk transformasi yang ketiga, kita masukkan angka 0,136, 0,266, 1. Selanjutnya, kita masukkan MUX. Kita hubungkan dari step ke transfer function yang pertama, transfer function yang kedua, dan transfer function yang ketiga. Dan dari ketiga transfer function tersebut dihubungkan ke MUX. Sebelumnya kita ubah dulu MUX-nya menjadi 3 poin. Di 4. Kita hubungkan dari integrator pertama, transfer yang pertama, transfer kedua, dan transfer ketiga. Dan yang terakhir, kita masukkan dari step ke MUX.
Selanjutnya kita pilih scope untuk melihat hasil. Langsung saja kita running scope. Nah, kemudian didapatkan grafik seperti ini pada stop time 10. Karena stop time 10 ini belum terlihat stabilnya, kita coba stop time 30. Ini close. Ini. Kita klik 2 kali pada scope. Nah, kemudian didapatkan hasil grafik seperti ini. Untuk yang warna merah, oh ya sebelumnya kita bisa mengklik view dan the legend untuk mengetahui keterangan pada garis. Dan kemudian untuk mengetahui stabilnya kita bisa mengklik icon penggaris, menemukan. Nah, dari grafik didapatkan titik stabil pada detik ke 19,610 dan pada garis warna merah ini menunjukkan underdam di mana em, garisnya berosilasi cenderung naik pada time kedua dan turun pada time ketiga. Dia naik kembali pada time keempat. Kemudian untuk garis yang berwarna biru, ini menunjukkan critically damp, di mana cenderung mengikuti step change. Step change-nya ditandai dengan garis berwarna hijau. Kemudian untuk garis yang warna kuning, ini menunjukkan overdamp, di mana dia lebih rendah daripada step change. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.